Karena kalau misalnya HRB 6%, itu kan rata-rata kayak kesannya tuh kayak kita dikunci, ya nggak sih? Jadi kayak kesannya dikunci. betul. Jadi kebanyakan kita pasti akan buang nih kalau trader ya. Mungkin kayak merasa kayak misalnya, waduh ini udah nggak cocok lagi nih, gue harus buang, gue harus stop loss dan lain sebagainya. Jadi makin panik kan, jadi sahamnya itu makin kayak ARB berhari-hari dan lain sebagainya. Belum lagi margin call dan lain sebagainya kan. Itu kan efek samping dari ARB 6% kemarin. Menurut gue sih gitu. Memang sih positifnya adalah nahan kayak misalnya kerugian nggak besar. Cuma ternyata makin ke sini gue lihat, wah ini ada kekurangannya gitu loh. Yang gue lihat tuh ada kayak orang kena margin call lah, nggak bisa keluar ya kan. Buka langsung ARB, apalagi waktu ex-date yang ibaratnya yang ibaratnya kayak apa namanya dividennya itu let's say yieldnya 20%. Waduh itu ARB 3 hari. Ini dividen trap ya. Jadi orang kayak, waduh kayak gimana ya, takut gitu dan lain sebagainya kan. Jadi makin panik kan, ibaratnya kan saham itu kan kayak supply and demand aja kan kalau harga sahamnya kan. Kayak makin panik ya orang kan makin jual terus gitu kan. Nah tapi dengan adanya kembali seperti semula, dengan bertahap ini menurut gue sih bagus ya. Jadi kita berusaha menyesuaikan pelan-pelan, terus harapannya sih yang tadi yang gue bilang kayak misalnya orang panik sell, kekunci dan lain sebagainya sih harusnya mulai berkurang gitu. Jadi behaviornya akan beda sih bro, yang gue lihat ya. Terutama buat orang yang nggak pernah ngerasain simetris zaman dulu. Kalau gue kebetulan, gue sama lu ya, kita kebetulan ngerasain simetris dong, ya kan. Jadi ibaratnya ya rada inilah, kita nggak perlu menyesuaikan banyak. Tapi kalau yang angkatan corona gitu kan 2020, 21 ya kayaknya harus menyesuaikan banyak sih, yang kayak gitu pelan-pelan. Oke deh, kalau begitu ya hindari aja saham-saham jin yang tiba-tiba arah langsung ke ARB ya, bisa meninggal lah pasti ya. Wah, bisa katakanlah arahnya 30%. Pasti ya, yang itu benar. Tambah ARB 15%, berarti sekali loss 50% loh, sedetik spread. Iya, benar. iya, itu ya mesti hati-hatinya di situ sih. Jadi salah satu yang harus diadaptasi itu adalah memilih stock pick-nya kali ya. Kalau misalnya memang nggak kuat, ya itu balik lagi yang tadi gue bilang kan, risk reward-nya kan. Kalau nggak kuat sih ya jangan gitu loh. Jadi itu mesti diperhatiin sih. Tapi kalau kayak misalnya saham-saham yang bagus ya, contoh kayak big cap, let's say kayak MDKA lah, kapan hari juga sempat ARB kan, itu orang panik kan, dijualin terus tiba-tiba naik lagi. Tapi kalau seandainya ARB-nya 15%, gue rasa sih nggak akan terjadi seperti itu, ya nggak sih? Gitu karena loh. big cap dia, karena likuiditasnya juga cukup besar ya, karena kemarin panik selling aja sih. Iya, panik selling kan, jadi gue lihat tuh panik selling sih, atau kayak kemarin tuh apa ya, kayak MPMX lah. Itu kan ya lu juga aneh kan, abis pengumuman dividen langsung ARB. Itu pasti panik gitu orang. Terus naik lagi hijau. Gijar itu yang selling. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ya menurut gua kalau nanti simetris akan ngurangin yang kayak gitu sih, bro. Kayak volatilitasnya mungkin nggak terlalu tinggi kayak sekarang. Menurut gua ya. Iya, yang dibayangi orang langsung sekali turun tuh 25%, padahal pada prakteknya nggak kayak gitu sih, setahu saya. Iya. Kayaknya nggak. Kecuali ya memang lu biasa udah main kayak di saham-saham bahaya kayak gitu ya, apa yang suka-suka begitu ya, kayak Foru, ST, apa yang kayak gitu lah. Itu mah bisa. Yang aneh itu ya memang bisa tiba-tiba langsung ngedrop 25% pasti, apalagi dari arah ARB langsung ngedrop. Tapi kalau ya sebenarnya secara umum nggak akan terjadi yang seperti itu kalau pemilihan sahamnya kita masih di atas second liner lah, apalagi di blue chipan gitu ya, jarang lah. Ini udah masuk pertanyaan nih kok. Dan buat teman-teman yang belum follow kita berdua, silakan follow dulu ya, follow dulu Advance Surya dan juga Alex Raharjo nih. Buat teman-teman yang baru join dan belum follow, silakan, habis itu baru boleh nanya ya. Nih, ini bagus nih pertanyaan dari Bro Zeplinanda Pratama nih. Pertanyaannya, pendapat tadi kan sudah kita bahas perbankan, sektor retail, otomotif tadi ya dari Ko Alex. Pertanyaannya, gimana pendapat untuk sektor properti? Apakah bisa dilirik nih? Udah mulai berkilau belum Ko Alex? Silakan. Iya. Nah, properti itu gue agak lupa sih waktu itu. Singkat gue tuh banyak gue diskusin sama Sukor ya untuk IG Live-nya. Gue agak lupa waktu itu gue sempat sebut atau enggak. Cuma kalau cycle-nya biasanya memang setelah komoditi itu properti, dan memang udah kejadian kan, karena memang properti kan sempat stagnan ya. Nah cuma apakah sekinclong yang otomotif, terus yang tadi yang gue sebutin sebelumnya itu, nah itu nggak tahu nih gitu. Gue nggak terlalu yakin gitu kan. Cuma kalau recovery termasuk recovery. Cuma apakah sebagus yang tadi,
Gue nggak terlalu yakin kalau gue pribadi ya. Gue lebih yakin kayak otomotif gitu, sama transportasi, sama pariwisata dan lain sebagainya. Dan memang udah terbukti ya, naiknya udah ratusan, kayak auto tuh hampir 100% naiknya kan. Nah, Iya. terus kalau untuk properti kan kayak BSDE gitu, let's say ya, itu gue inget kok, waktu itu gue juga bilang, di awal tahun tuh gue bilang, pokoknya kalau properti, gue lebih condong yang ada land banknya gede. Jadi yang memang residential, land banknya gede, karena fokusnya properti yang gue lihat sekarang ya, kebanyakan itu, ini opini pribadi ya, kebanyakan orang beli itu untuk end user. Jadi balik lagi ke consumer. Nah, kebanyakan orang kalau consume properti itu pasti rata-rata pinginnya landed, ya kan? Jadi yang land banknya gede itu yang menang sih harusnya, kayak BSDE, CTRA, dan memang terbukti mereka yang oke-oke kan, kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang properti Mas ini ya, ada pertanyaan dari Jimmy Sidik nih tentang PANI. Ya, saya memang kalau ngikuti saham properti agak-agak malesin ya. Saya pernah ditanya soal kayak BES gitu ya, ditanya kayak MDLN, kemudian yang gede-gedenya ya Pakuwon, SMRA, Cetra, BSDE gitu. Memang gerakannya sangat lagging banget ya, lagging banget gerakannya. Lagging, itu ya. slow banget. Begitu naik tinggi, abis itu stop. Ya biasa stop. Tapi ada nih yang menarik gua hari ini di secara teknikal cakep banget sih ya tentang saham PANI ini. Mungkin ada pandangan dari Ko Alex tentang PANI. Oke. Jadi sebelum ke situ gue mau nambahin dikit ya. Jadi properti itu gue baru inget nih. Properti itu kalau menurut gue ada dibagi dua macam. Ada yang kayak consumer nih. Consumer dalam artinya kayak tadi lu sebutin, kayak perumahan dan lain sebagainya, apartemen, gedung kantor dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang buat bisnis. Yang ibaratnya propertinya ini penunjang bisnis tuh. Nah itu yang lebih hot. Kayak contoh kayak Kija gitu-gitu loh. Yang ibaratnya buat ya SSIA, bener itu loh maksud gua. Jadi properti yang ibaratnya untuk penunjang bisnis dan bisnisnya ternyata berhubungan sama otomotif juga. Nah itu oke banget tuh. Naiknya lebih kenceng tuh kan daripada yang itu kan. Terus kalau bicara PANI, nah PANI ini jujur gua kurang ngikutin ya. Cuma memang kan memang actionnya itu beda sih bro, si PANI ini. Kayak ibaratnya grupnya yang megang juga beda kan, dia ada corporate action kan. Jadi kadang ini kita lihat saham, contoh kayak yang udah kelihatan banget ya. Mungkin buat teman-teman yang angkatan corona juga ngerti gitu kan. Tahun 2021 kan ya, yang bank digital semuanya naik itu kan naiknya itu bukan karena apa ya, kayak bukan karena fundamental perusahaannya, ya bukan performa perusahaannya, bahkan rugi gitu kan. Tapi kenapa bisa naik gitu? Kayak misalnya dari kayak BNBA deh, dari harga 400 jadi 4.000 gitu kan. Kenapa gitu kan? Balik lagi karena corporate action. Salah satu yang bikin kita bisa beggar tuh corporate action. Tapi biasanya kalau corporate action, maksudnya basisnya itu corporate action ya, itu biasanya naiknya cepat memang, tapi turunnya juga cepat. Oke. Kecuali cyclical ya. Kecuali kayak cyclical tuh kayak batu bara ya naiknya cepat turunnya cepat karena batu baranya kayak gitu. Tapi kalau kayak perusahaan-perusahaan yang betul agak komoditas. Tapi kalau kayak perusahaan-perusahaan ya kita udah ngerasain lah ya bank digital gitu kan. Itu kan kebanyakan corporate action, naik karena corporate action. Kayak agro, terus BBYB, BNBA itu semua naik karena corporate action. Once corporate action-nya kena putus ya selesai. Atau corporate action selesai ya selesai gitu. Corporate action bisa aja kayak MNA ya kan, merger acquisition, terus even kayak BSI, BRIS maksud gua. Itu kan waktu betul. corporate action MNA kan, itu kan bisa sampai 3.000 something lah ya, gua lupa. Ya kan, hampir 4.000 waktu itu kan. Iya, beggar tuh dari 300 ke 3.000 something nggak salah. Terus habis itu turun lagi kan 1.700. Iya. Ya, memang kayak gitu karena udah beres gitu, corporation udah beres. Kayak gitu. Jadi mesti hati-hati. Nah, ya, jadi gua jujur PANI kan gue belum pernah lihat itu kayak gimana kan. Cuma yang gue dengar memang ada corporate action. Nah nanti dicek lagi aja karena kan memang PANI nggak salah corporate action semacam backdoor gitu kalau saya kan. Kayak ini perusahaan apa terus dibeli gitu loh, backdoor listing gitulah. Nah itu teman-teman bisa cek lagi gitu. Kalau memang bagus secara fundamentalnya ya memang layak untuk dipegang jangka panjang. Tapi kalau memang corporate actionnya wah untuk temporary doang kayak bank digital ya mesti hati-hati.
Mungkin contoh kayak yang bagus ya, gue ambil contoh kayak Bevin deh, gitu, Bevin. Itu kan waktu itu akuisisi ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa lah, gue pernah pegang. Gue hold Bevin. Hah? Kenapa? Dari akuisisi KB nggak? Oh bukan, Bevin, Bevi Finance kan ini, pokoknya circle-nya Arto dia. Oh bukan, oke. Singkat gue tuh waktu itu ada acquisition deh kayaknya, tender offer dan lain sebagainya kan, di harga 1.200. Gue dulu beli Bevin itu karena fundamentalnya. Jadi dulu gue beli harga 400. Gue inget tuh, pertama kali beli itu 388, terus cicil terus, average up 400. Pokoknya sekarang tuh kalau nggak salah average gue 500-an. Karena memang bagus fundamentalnya. Tapi hoki, jadi target gue dulu waktu itu cuma 800 doang. Tapi setelah di 800 tuh gue lihat kok naik terus ya. Oh ternyata ada core protection, ya kan. Oh mau jadi satu circle sama Arto dan Gojek lah ya, Goto gitu-gitu kan. Makanya dia naiknya kencang sampai 1.200 sekarang. Tapi menurut gue dia bagus core protection-nya kan. Core protection didampingi sama ibaratnya performa perusahaan. Sehingga ya memang harganya termaintain dengan baik. Kayak gitu sih. Itu contohnya ya. Iya pokoknya kalau kita selain invest itu memang titik, kalau kita bicaraan swing mid term to long lah ya, kita ngomong kalau investasi di atas 3 bulan sampai 6 bulan gitu, memang kita pasti ngobrolin tentang fundamental sih. Apalagi didorong tiba-tiba, biasanya kita nggak tahu corporate action-nya, taunya misalnya kayak ada fundamental yang baik itu secara earnings, ataupun kayak mungkin selain PADNI ada DILD nih, kalau Alex juga lihat salah satu koleksi sahamnya Pak Lokeng Hong ya, juga ini mulai running karena secara valuasi kan juga murah. Itu kan pasti didasari fundamental dulu ya. Entah dibalik itu nanti baru entah ada right issue lah, private placement lah, M&A yang tadi Ko Alex ngomong, itu kadang kita nggak paham. Adanya setelah nanti kita udah koleksi. Itu kan kalau untuk traders kan, apalagi scalper mah kita nggak peduli ya dengan yang begitu-begitu. Taunya jual beli, tiba-tiba ada itu kencang, baru hantam aja. Tapi kalau kita ngomongin investasi kayak Ko Alex gitu ya, di atas biasanya rata-rata berapa bulan kok? 3-6 bulan ke atas lah ya ngobrolinnya ya, nggak mungkin di bawah 1 bulan, nggak mungkin kan ya? Iya betul, iya. Jadi tapi balik lagi ya ke sahamnya, ada yang gua hold kayak selamanya, bahkan ada ibaratnya kayak gue udah komit selama ini tidak apa ya, performa dia tidak turun, ya gue akan hold selamanya. Contoh kayak Bevin deh, gue udah dapat dari harga 400 lah ya, itu masa gue lepas gitu kan. Atau contoh kayak ITMG deh, ITMG gue dapat di harga 7.000, nah dividen udah 100% udah gratis gue saat itu kan, masa gue lepas gitu kan nggak mungkin. Nah yang kayak gitu-gitu gue nggak lepas, karena gue udah lihat kayak timing masuknya tuh udah pas. Tapi kalau kayak misalnya teman-teman baru masuk ketika corporate action-nya, nah itu mesti apa ya, kayak didampingi sama TA-nya ya, technical analisisnya gitu loh. Kapan lu harus keluar gitu kan, stop loss-nya atau take profit-nya dan lain sebagainya sih, gitu. Tapi kalau untuk yang hold forever itu apakah nanti ada nambah nih, Ko Alex? Apakah ada nambah averaging up, ataukah hanya nikmatin dividen aja gitu? Nggak mau, pokoknya saya nggak mau jual, pokoknya cuma dividen aja deh, atau akan averaging up suatu saat lagi? Mungkin kalau kayak strategi gue ya, akan averaging up-nya itu ketika kapan gitu. Satu, biasanya gue liatnya dari sisi ada saham lain nggak yang lebih menarik, ya kan? Berarti kan gue udah ibaratnya ya udah deh, yang ini kayak ya masukin etalase aja deh gitu kan. Gitu, itu satu. Gue nggak average up. Atau misalnya udah nggak ada yang menarik lagi nih, nggak ada yang menarik, terus mungkin gue balik lagi nih, ya kan, balik lagi. Nah terus gue lihat, wah ternyata ada kayak tiba-tiba kayak dibanting gitu loh. Misalnya kayak gue ambil contoh apa ya, kayak Breeze deh, ada hacker dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Kayak Bevin kemarin gue udah nunggu tuh, ada hacker juga kan, wah gue pikir ARB nih, gue masuk lagi. Nah jadi pokoknya kalau ada case-case yang menurut gue itu mengganggu secara temporary doang, tidak ngaruh sama performa perusahaan, itu jadi kesempatan buat kita teman-teman. Kalau misalnya sahamnya tiba-tiba investornya panik dan dijual, ya kan, itu kesempatan buat kita sih, gitu. Apakah di trading kan juga kok, tapi di beda foto? Pernah nggak kayak gitu? Misal punya ITMG atau Bevin tadi, ataupun saham-saham yang memang untuk long term, tapi secara technically bagus nih, lu tradingin pernah nggak kok? Kalau itu gue pisah account bro.
Pisah account. Kalau itu pisah account, kayak Bevin deh, gue juga ada tradingnya, kayak harga 900 gue beli, 1.200 gue jual gitu loh. Ada juga. Terus gue ada beli lagi kayak di bawah 1.000, let's say, atau di bawah 1.200 gue beli. Ya kalau memang teknikalnya bagus ya gue tradingin, tapi gue pisahin, ya. Gue udah pisahin account. Kalau gue strateginya gitu, supaya nggak ganggu kan, yang ini. Karena gue lihat kan dividennya bagus, performa perusahaannya bagus. Ya udah gue makan dari dividennya aja untuk yang gue udah invest. Tapi kalau untuk tradingnya ya gue tetap ada bro, gitu. Cuma kapan yang invest ini? Gimana sorry? Lanjut. Kapan gue tambah yang invest ini? Biasanya gue gitu, kayak ada kasus-kasus tertentu, ya kan, yang ibaratnya menurut gue sih ini nggak ganggu fundamental dia lah. Ini kayak orang panic selling doang, nah gue average up yang di situ. Kayak gitu sih kalau gue. Cuma ya kalau tradingnya tetap ada sih, gue pisahin accountnya. Bisa account. Itu ya buat teman-teman yang nanya kalau hasratnya, takutnya biasa kan niatnya awalnya invest, katanya sih invest long term atau for the long run, tapi lihat cuan 10% udah gatel tangan ya. I think strategi ya kan, pengen jual ya daripada mengganggu porsi investasi ya. Kalau bisa pisah porto aja, kan gampang ya sekarang buka akun sekuritas nggak kayak dulu lah berbulan-bulan, berminggu-minggu. Sekarang mah cepat 1 hari selesai. Bisa aja untuk memuaskan hasrat trading, pakai aja duit yang lebih kecil. Misalnya katakanlah lu invest di saham A ada 100 juta, ya lu trading jangan 100 juta dong ya, tradingnya paling yang angka lebih kecil, benar nggak kok? Angkanya ya 10 juta aja gitu. Dan ya, itu pun kan balik lagi ke kita sih, manajemennya kita sih kalau itu mah. Betul, balik ke manajemen masing-masing aja. Jadi jadi tidak mengganggu porsi investasinya gitu. Bukannya malah nanti porto yang harusnya trading jadinya nyangkut jadi investasi, yang harusnya investasi baru cuan sudah nggak sabar dijadiin trading, kan kebalik ya. Nah, ya itu kebanyakan orang rata-rata kesalahannya di situ sih. Cuma ya balik lagi ya, itu balik ke alasan basicnya kita dari awal sih. Ibaratnya kayak lo pinginnya sebenarnya invest apa trading di sini, di saham ini gitu loh. Kayak lo mau trading ya nggak ada salah sih. Ibaratnya ya kasaran ini kalau gue bilang tuh cuan ya cuan, rugi rugi gitu loh. Nggak ada kayak misalnya, aduh gue kadang tuh investor kan atau pemain saham kan banyak yang kayak misalnya, aduh kok gue nyesel nih, tahu gitu gue nggak jual lagi. Gue nggak jual dulu, gue hold dulu. Tapi kalau misalnya turun, tahu gitu gue jual tadi gitu, selalu tahu gitu